Langit Batam pagi itu tampak mendung. Laut berombak tenang, hanya sesekali kapal nelayan kecil melintas, membawa hasil tangkapan semalam. Di kejauhan, sebuah kapal patroli milik Polisi Laut Indonesia berlayar pelan, berisi 6 orang petugas berseragam biru tua dengan emblem khas di lengan mereka. Komandan kapal itu bernama Letnan 1 Harun Prasetya, seorang perwira muda berusia 34 tahun yang dikenal disiplin dan penuh rasa curiga pada hal-hal kecil. Harun sudah 5 tahun bertugas di Batam, dan ia tahu betul jalur perairan ini sering disalahgunakan untuk penyelundupan. Mulai dari rokok ilegal, narkoba, hingga perdagangan manusia. Razia rutin, tapi jangan sampai lengah, ujar Harun, suaranya tegas ketika ia berdiri di dek, matanya meneliti setiap kapal yang melintas. Di sampingnya, ada Budi Santoso, wakil komandan sekaligus sahabat lamanya sejak mereka masuk Akademi Polisi Laut. Budi lebih santai, suka bercanda, tapi selalu bisa diandalkan ketika situasi genting. Siap, komandan. Semoga hari ini kita cuma temuin kapal nelayan bawa udang sama ikan, bukan yang aneh-aneh, kata Budi sambil terkekeh. Namun firasat Harun berbeda. Ia merasa pagi itu bukan pagi biasa. Kapal tongkang yang mencurigakan. Sekitar pukul 10 pagi, radar kapal patroli menangkap pergerakan lambat sebuah tongkang berwarna biru kusam. Dari kejauhan terlihat benderanya berkibar rapi, namun ket kapal tampak mengelupas. Tongkang itu tidak seperti kapal nelayan pada umumnya. Jaringnya tidak terlihat, alat tangkap pun seadanya. Harun segera mengangkat teropong. Itu bukan kapal nelayan biasa. Lihat mesinnya, berisik tapi jalannya berat. Seperti membawa muatan yang sangat banyak, ucapnya pada Budi. Tongkang itu bergerak menuju sisi timur perairan Batam, jalur yang biasanya jarang dipakai kapal nelayan. Harun langsung memberi perintah. Kita dekati. Siapkan sinyal peringatan. Kapten kapal tongkang tampak gelisah begitu melihat kapal patroli mendekat. Alih-alih berhenti, ia justru menambah kecepatan, walau lambat karena tongkangnya berat. Harun tidak tinggal diam. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Suara ledakan keras menggema di langit mendung, membuat awak tongkang panik. Akhirnya kapal itu berhenti, oleng perlahan di atas ombak. Pemeriksaan dimulai. Harun dan timnya naik ke geladak. Bau amis bercampur karat langsung menyergap hidung. Ada sekitar 8 awak kapal, sebagian terlihat pucat. Kapten, seorang pria berusia 50-an dengan wajah keras, mencoba tersenyum. Kami cuma bawa minuman bersoda untuk kios-kios di Batam, Pak. Tidak ada yang ilegal, katanya dengan suara bergetar. Di dek, petugas melihat puluhan boks besar bertuliskan merek minuman bersoda terkenal. Kotak-kotak pendingin itu tertata rapi, menutupi hampir seluruh ruang muatan. Dari luar, memang terlihat seperti distribusi barang resmi. Namun Harun tidak mudah percaya. Ia menghampiri salah satu boks. Tangannya menyentuh permukaan dingin yang berkeringat. Ada suara mesin pendingin bergetar pelan. Ia mencium bau aneh, tajam, menusuk, bukan aroma soda. Buka kotaknya, perintah Harun. Kapten kapal segera mencegah. Tidak perlu, Pak. Itu cuma minuman, kalau dibuka nanti rusak. Harun menatap tajam. Buka. Sekarang. Temuan mengerikan. Dengan linggis kecil, Budi mencongkel tutup boks. Bunyi krek terdengar, lalu udara dingin bercampur aroma anyir menyembur keluar. Petugas lain spontan menutup hidung. Harun maju, menyingkap isi boks dengan hati-hati. Mata semua orang membelalak. Bukan botol minuman bersoda. Di dalam kotak, tersusun rapi puluhan kantong plastik besar berisi organ manusia. Ginjal, bentuknya jelas, berwarna pucat kebiruan, sebagian masih ada bercak darah beku. Ya Tuhan, gumam salah satu petugas sambil mundur ketakutan. Kapten kapal mencoba menutup kotak dengan paksa, namun Harun langsung mendorongnya ke tanah. Kamu pikir kami tidak tahu ini apa? Bentaknya. Budi segera membuka boks lain. Isinya sama. Ginjal, ginjal, dan ginjal lagi. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Semua tersimpan dalam kondisi beku dengan es kering. Beratnya luar biasa. Komandan, jumlahnya bisa bertonton, kata Budi dengan suara tercekat. Harun menggertakkan gigi. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia sadar, mereka baru saja membongkar sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penyelundupan rokok atau narkoba. Ini, perdagangan organ manusia. Kepanikan di atas kapal. Awak kapal lain mulai panik. 3 orang nekat meloncat ke laut, mencoba kabur dengan berenang. Namun polisi laut sigap. Tembakan peringatan kembali dilepaskan, perahu karet dikerahkan, dan para pelarian berhasil ditangkap. Di geladak,
Harun menendang boks lain. Isinya sama, ginjal manusia. Ia mencoba menghitung cepat. Dengan ukuran boks yang begitu banyak, bisa jadi total beratnya mencapai 25 ton. Itu berarti ada ribuan korban yang organ tubuhnya diambil. Budi, amankan semua. Hubungi markas besar. Ini bukan kasus biasa, teriak Harun. Budi segera mengeluarkan radio komunikasi, melaporkan temuan mereka. Suaranya terdengar terguncang, seakan sulit mempercayai apa yang ia sampaikan. Gejolak dalam diri Harun. Sambil menunggu bantuan, Harun berdiri di tepi kapal, menatap laut lepas yang tampak kelam di bawah langit mendung. Hatinya berkecamuk. Ia teringat pada adiknya, Lina, yang setahun lalu sempat hilang kontak ketika berangkat menjadi TKI ke luar negeri. Hingga kini, keberadaannya tidak pernah jelas. Harun menelan ludah, dadanya sesak. Jangan-jangan, salah satu ginjal di sini, milik orang-orang seperti adikku, batinnya. Budi yang mendekat melihat wajah Harun tegang. Komandan, kau baik-baik saja. Harun menarik napas dalam. Tidak, Bud. Aku rasa kita baru saja membuka pintu ke neraka. Dan aku takut, orang-orang yang kita sayangi mungkin salah satu korbannya. Kapal tongkang itu akhirnya dikawal ketat menuju dermaga Batam. Boks demi boks tetap terkunci rapat, tapi bau anyirnya terus menusuk hidung. Para petugas di kapal patroli terdiam, sebagian masih syok dengan apa yang mereka lihat. Harun memandang ke arah daratan yang semakin dekat. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Razia rutin yang seharusnya sederhana telah berubah menjadi mimpi buruk yang membuka rahasia kelam perdagangan organ internasional. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan mengungkap kebenaran sampai ke akar, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Suasana dermaga Tanjung Uncang, Batam, sore itu berubah mencekam. Biasanya, dermaga dipenuhi kapal nelayan yang bongkar muat ikan, suara pedagang yang riuh, dan aroma asin laut bercampur dengan bau solar. Namun kali ini, suasana hening, hanya suara sirene polisi laut yang mengiringi kedatangan kapal tongkang biru lusuh. Di atas tongkang itu, Letnan 1 Harun Prasetya berdiri tegak dengan wajah keras. Tangan kanannya memegang pistol, memastikan tidak ada awak kapal yang mencoba melakukan perlawanan. Di sampingnya, Budi Santoso sibuk memberi arahan kepada beberapa petugas muda agar tetap waspada. Mereka tahu muatan kapal itu bukan barang biasa, di dalamnya tersimpan rahasia kelam yang bisa mengguncang negeri. Komandan, markas besar sudah menghubungi dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Mereka akan datang untuk memeriksa isi boks, bisik Budi. Harun hanya mengangguk. Matanya lurus menatap ke dermaga yang semakin ramai. Puluhan aparat bersenjata sudah bersiap, garis polisi digelar, dan sejumlah wartawan yang entah dari mana datangnya mulai berkerumun. Kabar sudah bocor. Turunnya boks demi boks. Begitu kapal merapat, satu persatu boks pendingin diturunkan dengan derek. Ukurannya besar, masing-masing bertuliskan merek minuman bersoda. Dari luar, tak ada yang aneh. Namun setiap boks dikeluarkan, hawa dingin bercampur aroma anyir semakin terasa menusuk. Warga yang berada agak jauh menutup hidung. Beberapa mencoba merekam dengan ponsel. Katanya minuman soda, tapi baunya kayak darah, seru seorang ibu. Seorang petugas medis yang ikut membantu tak tahan, ia muntah di pinggir dermaga setelah melihat sekilas isi salah satu boks yang terbuka sedikit karena tutupnya longgar. Astaga, ginjal manusia, banyak sekali, gumamnya. Kedatangan dokter forensik. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalam keluar seorang wanita paruh baya berambut pendek, mengenakan jas putih. Dialah Dr. Ratna Wijayanti, kepala forensik yang dikenal tegas dan dingin dalam menghadapi kasus mengerikan. Mana komandannya? Tanyanya singkat. Harun menghampiri, memberi hormat. Saya Letnan 1 Harun Prasetya. Kami yang menemukan kapal ini di tengah laut. Mohon segera diperiksa, Dok. Ratna menatap mata Harun sejenak, lalu berjalan ke arah boks. Dengan sarung tangan lateks, ia membuka salah satu pendingin sepenuhnya. Asap dingin mengepul keluar, lalu tampaklah pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Puluhan ginjal manusia, berbaris rapi di dalam kantong plastik bening, ditumpuk seperti barang dagangan biasa. Ratna menarik napas panjang, wajahnya tetap datar meski matanya sedikit berkaca. Ini bukan operasi kecil-kecilan. Jumlahnya luar biasa banyak. Setiap ginjal disimpan dengan teknik khusus, menandakan sindikat ini sangat profesional. Reaksi publik. Berita langsung meledak di media. Tayangan langsung dari warga yang merekam pembongkaran boks tersebar di media sosial.
Judul-judul sensasional bermunculan, bukan minuman bersoda, tapi ginjal manusia, 25 ton organ manusia di Batam. Warga sekitar dermaga berkerumun, sebagian berdoa, sebagian lagi histeris. Ya Allah, bagaimana mungkin manusia bisa sekejam itu, teriak seorang bapak tua. Polisi berusaha menghalau warga agar tidak mendekat. Namun rasa penasaran mereka terlalu besar. Semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri, seakan sulit mempercayai kenyataan bahwa box berlogo minuman bisa berisi potongan tubuh manusia. Interogasi awal. Di sebuah ruangan kecil di dermaga, Harun dan Budi mulai menginterogasi kapten kapal yang ditangkap. Pria itu bernama Surya Wijaya, seorang nahoda asal Medan yang sudah puluhan tahun melaut. Wajahnya dingin, tapi keringat terus mengalir di pelipisnya. "Siapa yang menyuruhmu membawa semua ini?" tanya Harun dengan nada tajam. Surya hanya terdiam. Bibirnya kering, matanya menatap kosong. Budi meninju meja. "Jawab, ini bukan sekadar penyelundupan, ini pembantaian manusia." Akhirnya Surya bicara lirih. "Saya cuma disuruh. Bayaran besar, jauh lebih besar dari yang pernah saya dapat. Kapal ini hanya jalur transit. Saya tidak tahu dari mana organ-organ itu berasal, dan saya juga tidak tahu siapa penerimanya di Kamboja. Saya hanya menjalankan perintah." Harun mengepalkan tangan. Hatinya bergejolak, apalagi ketika teringat adiknya, Lina, yang hilang setahun lalu. Jangan-jangan kejutan dari box lain. Sementara interogasi berlangsung, Dr. Ratna melanjutkan pemeriksaan box. Dari satu box ke box lain, jumlah ginjal semakin tak masuk akal. Setiap box berisi antara 80 hingga 100 ginjal. Jika total ada ratusan box, maka jumlahnya ribuan. Namun di box ke-27, Ratna menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Di antara kantong ginjal, ada sebuah plastik berisi ginjal dengan label kecil di luar, ID 1001, Female A23YO, Indonesia. Ratna segera memanggil Harun. "Komandan, lihat ini. Ada identitas korban. Perempuan, umur 23 tahun, asal Indonesia. Artinya, organ-organ ini memang berasal dari manusia yang diambil secara sistematis. Mereka mencatat setiap orang." Harun membaca label itu dengan gemetar. Ia teringat adiknya yang berusia hampir sama. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap Ratna. "Kita harus temukan siapa mereka. Dan kita harus hentikan sindikat ini sebelum lebih banyak korban jatuh." Keadaan semakin tegang. Menjelang malam, dermaga penuh lampu sorot. Puluhan box sudah diperiksa, dan laporan sementara menyebut total muatan mencapai sekitar 25 ton ginjal manusia. Jumlah yang begitu besar, membuat para pejabat di Jakarta segera turun tangan. Kepala Polisi Daerah Kepulauan Riau hadir langsung, memberikan keterangan pers singkat. "Kami berhasil menggagalkan penyelundupan organ manusia terbesar sepanjang sejarah. Penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung. Kami menduga sindikat internasional terlibat." Wartawan berebut mengabadikan momen. Kilatan kamera tak henti-hentinya menyilaukan mata. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Harun hanya berdiri diam, memandangi box-box pendingin yang kini ditumpuk di gudang dermaga dengan penjagaan ketat. Budi menepuk bahunya. "Komandan, ini baru permulaan. Kita sudah masuk ke wilayah yang berbahaya. Kau siap?" Harun mengangguk pelan, meski wajahnya terlihat letih. "Aku siap, Bud. Karena aku yakin, di balik semua ginjal ini, ada ribuan orang yang harus kita bela." Malam semakin larut, tapi dermaga Batam tetap ramai. Lampu sorot menyinari box pendingin yang kini menjadi bukti sejarah. Ratusan ginjal manusia tersusun rapi di dalamnya, seolah menertawakan betapa murahnya nyawa manusia di mata sindikat kejam. Letnan Harun memandang laut yang gelap di kejauhan. Ombak berderu pelan, seakan menyimpan ribuan rahasia. Ia tahu kasus ini baru saja dimulai. Dan ia juga tahu, perjalanan membongkar sindikat perdagangan organ internasional akan membawa dirinya pada bahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dadanya, janji itu kembali bergaung, ia akan mencari kebenaran, sampai ke akar terdalam. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan neraka di balik layar perdagangan organ manusia. Malam itu, gudang penyimpanan di dermaga Tanjung Uncang dijaga ketat. Ratusan box pendingin berisi ginjal manusia disusun berbaris, dikelilingi garis polisi kuning. Lampu sorot menyoroti setiap sudut gudang, seakan tak memberi kesempatan sedikit pun bagi kegelapan untuk menyembunyikan rahasia. Letnan Harun Prasetya duduk di ruang komando sementara yang didirikan tak jauh dari gudang. Di depannya, secangkir kopi dingin tak tersentuh. Matanya menatap kosong ke meja penuh berkas awal penyidikan.
Budi duduk di seberangnya, memijat pelipis, sementara Dr. Ratna sedang sibuk memeriksa laporan medis yang baru saja disusun. Komandan, dari 50 box yang saya periksa, sebagian ada label dengan identitas. Mayoritas tertulis Indonesia. Usia korban antara 18 sampai 35 tahun. Semua ginjal dipotong dengan teknik bedah yang rapi. Ini jelas kerjaan dokter profesional, bukan sembarang penjahat jalanan, ujar Ratna dengan nada serius. Budi mendengus. Berarti sindikat ini punya rumah sakit bayangan. Mereka tidak asal membunuh, mereka benar-benar menjalankan operasi medis. Yang bikin ngeri, korban dicatat seperti data barang dagangan. Harun mengepalkan tangan. Dan korban itu bisa jadi TKI kita. Anak bangsa yang dijebak, diperas, lalu diambil organnya. Sama seperti, ia berhenti, menahan emosi. Wajah adiknya, Lina, kembali muncul di benaknya. Bukti awal, koneksi TKI. Beberapa jam kemudian, penyidik forensik menemukan sesuatu yang memperkuat dugaan. Di salah satu box, ada dokumen kecil yang ikut terselip di kantong es kering. Lembar itu mirip daftar inventaris, kolom nama, umur, negara asal, dan kode organ. Dari 20 nama di lembar itu, 15 tercatat dengan asal negara Indonesia. Harun meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Nama-nama yang tertera terasa begitu nyata, seolah mewakili nyawa yang dirampas paksa. Rina, 24 tahun, Jawa Tengah. Siti, 21 tahun, Lombok. Agus, 28 tahun, Jawa Timur. Harun membacanya lirih, matanya panas menahan marah. Budi menatap dokumen itu dengan wajah pucat. Komandan, kalau data ini asli, berarti ada jaringan yang secara khusus membidik TKI kita. Mereka tahu di mana mencari korban. Ratna mengangguk. Saya sudah lama mendengar rumor. Beberapa TKI hilang di luar negeri tanpa jejak. Keluarga mereka hanya menerima kabar samar. Ada yang katanya kabur, ada yang katanya meninggal mendadak. Tapi tidak ada jenazah yang dikembalikan. Bisa jadi, organ mereka dijual seperti ini. Kedatangan Interpol. Keesokan paginya, sebuah pesawat khusus mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam. Dari pesawat itu turun beberapa orang dengan jas hitam dan emblem Interpol. Mereka dipimpin oleh Agent Michael Laurent, pria asal Prancis berusia 45 tahun dengan wajah tegas dan dingin. Michael langsung menuju dermaga, bertemu dengan Harun dan tim. Kasus ini bukan hanya masalah Indonesia. Kami telah melacak jaringan perdagangan organ lintas negara selama 5 tahun. Temuan kalian di Batam adalah yang terbesar sejauh ini. Ini bisa menjadi kunci membongkar sindikat internasional. Harun menatap tajam. Kalau begitu, katakan pada saya, siapa yang ada di balik semua ini? Michael menghela napas. Kami menyebutnya The Crimson Circle. Jaringan gelap yang menguasai perdagangan organ di Asia Tenggara. Mereka punya dokter, rumah sakit bayangan, bahkan perlindungan dari pejabat korup. Jalur distribusi mereka melewati Myanmar, Laos, Thailand, hingga Kamboja. Batam, ternyata, adalah pintu transit yang baru kami ketahui. Budi mengumpat pelan. Sialan, jadi ini bukan hanya kasus lokal. Interogasi Kapten Surya. Sementara itu, interogasi terhadap Kapten Surya Wijaya kembali dilanjutkan. Di ruang tahanan, Surya duduk dengan wajah muram. Harun masuk, diikuti oleh Michael yang ingin menyaksikan langsung. Surya, suara Harun tegas, kau bilang hanya menjalankan perintah. Siapa yang menyuruhmu? Surya menunduk, suaranya serak. Saya dihubungi orang asing. Namanya Chen. Dia orang Kamboja, sering datang ke Johor. Saya hanya diminta mengangkut box dari titik tertentu di perairan, lalu membawa ke Batam. Dari sini, katanya akan ada kapal lain yang mengambil. Michael langsung menimpali. Chen, kami mengenalnya. Dia perantara utama The Crimson Circle di Asia Tenggara. Harun mendekat, menatap Surya dengan mata menusuk. Kau tahu dari mana box itu berasal? Dari rumah sakit mana mereka mengambil ginjal ini? Surya gelisah, lalu akhirnya berkata lirih, saya tidak tahu detailnya. Tapi, saya pernah dengar salah satu anak buah bicara. Mereka bilang organ ini banyak berasal dari orang-orang Indonesia yang dijanjikan kerja di luar negeri. Dibawa ke Malaysia dulu, lalu, hilang. Saya tidak tahu lebih dari itu, saya hanya kurir. Harun menahan amarah. Setiap kata Surya terasa seperti belati yang menusuk dadanya. Konflik batin Harun. Malamnya, Harun kembali duduk di tepi dermaga, menatap laut yang gelap. Ombak kecil memantul cahaya lampu sorot. Ia teringat saat terakhir kali melihat adiknya, Lina, di bandara.
Lina berangkat ke Malaysia dengan janji pekerjaan di restoran. Setelah beberapa bulan, kabar hilang begitu saja. Kini, semua potongan puzzle mulai membentuk gambar mengerikan. Bisa jadi, Lina adalah salah satu korban The Crimson Circle. Budi datang membawa kopi hangat. "Komandan, kau harus tidur sebentar. Kita butuh tenaga untuk esok." Harun menggeleng. "Bud, bagaimana kalau benar adikku salah satu dari mereka? Bagaimana kalau salah satu ginjal di box itu miliknya?" Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menepuk bahu sahabatnya itu. Jaringan terbuka. Keesokan harinya, Agent Michael menggelar briefing bersama tim gabungan polisi laut dan forensik. Ia menunjukkan peta besar jalur perdagangan organ. Ada garis merah menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Ginjal ini diambil dari korban, kebanyakan TKI ilegal, di Malaysia. Mereka dijebak dengan janji pekerjaan. Setelah diambil organnya, tubuh mereka dibuang atau dikremasi. Lalu organ dikirim lewat laut, menggunakan dokumen palsu seperti yang kalian lihat. Tujuan akhir biasanya Phnom Penh, Kamboja, karena di sana ada pasar gelap organ terbesar, jelas Michael. Ratna menambahkan, dari hasil forensik, organ-organ ini dipotong tidak lebih dari 3 minggu lalu. Artinya, sindikat ini masih aktif. Korban-korban baru mungkin masih hidup, menunggu gilirannya. Harun mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus segera bertindak sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, Harun berdiri di depan gudang, memandangi boks pendingin yang disegel rapi. Di balik pintu besi itu tersimpan ribuan ginjal manusia, saksi bisu dari penderitaan tak terbayangkan. Ia sadar, tugasnya kini bukan sekadar menjaga bukti. Tugasnya adalah mengejar siapapun yang berada di balik The Crimson Circle. Dan yang lebih penting, mencari tahu apakah adiknya, Lina, masih bisa diselamatkan. Dengan tatapan penuh tekad, Harun berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Aku tidak akan berhenti, sampai semua dalang terungkap. Dermaga Batu Ampar, Batam, sore itu menjadi saksi dari salah satu penggerebekan paling menghebohkan sepanjang sejarah maritim Indonesia. Kapal tongkang lusuh yang pagi tadi dicegat di tengah laut kini ditarik dengan pengawalan ketat menuju daratan. 2 kapal patroli polisi laut mengapitnya di kiri dan kanan, sementara sebuah helikopter berputar di udara, memastikan tidak ada upaya melarikan diri atau sabotase. Ardi berdiri di geladak kapal patroli bersama Letnan Raka. Matanya tak lepas dari tongkang yang baru saja mereka amankan. Bau amis darah bercampur es kering masih terasa menusuk, seakan-akan menempel di rongga hidung. Ia sudah berulang kali mencoba menarik napas panjang, tetapi setiap kali bayangan ratusan ginjal dalam kotak pendingin itu muncul lagi, perutnya mual. "Ardi," suara Letnan Raka memecah lamunannya, "kau tahu ini hanya awal. Begitu kita sandar, semuanya akan jadi lebih besar dari sekadar patroli laut. Pers, pejabat, bahkan mungkin intel asing akan berdatangan. Bersiaplah." Ardi mengangguk, meski hatinya diliputi kegelisahan. "Saya hanya ingin tahu, Pak, dari mana semua ginjal itu berasal. Rasanya, terlalu banyak untuk sekadar hasil penculikan acak." Letnan Raka menatapnya lama, sebelum menjawab dengan nada berat. "Itu yang akan kita cari tahu. Tapi jangan lupa, apapun jawabannya, pasti mengerikan." Sambutan di dermaga. Begitu kapal tongkang merapat, ratusan aparat sudah menunggu. Polisi berseragam lengkap, tim brimob dengan senjata laras panjang, bahkan petugas medis dengan pakaian hazmat. Wartawan juga mulai berdatangan, meski sebagian ditahan di pagar pengamanan. Sorotan kamera dari kejauhan membuat suasana semakin tegang. Kapten Suroso dibawa turun lebih dulu. Tangan dan kakinya diborgol, wajahnya kusut, rambutnya basah oleh keringat. Beberapa kali ia mencoba meronta, berteriak dengan suara serak, "Aku hanya nahoda. Aku hanya jalankan perintah." Namun, teriakannya tenggelam oleh keributan di dermaga. Awak kapal lainnya digiring menyusul. Ada yang menangis, ada yang pasrah, dan ada pula yang wajahnya penuh ketakutan seakan-akan mereka tahu hukuman berat menanti. Seorang ABK bahkan sampai pingsan ketika kamera wartawan mengarah padanya. Pembongkaran boks demi boks. Ardi diminta ikut membantu proses dokumentasi. Satu persatu boks bertuliskan merek minuman bersoda itu diturunkan ke dermaga. Suasana mencekam. Setiap boks diturunkan dengan hati-hati oleh petugas, seolah mereka sedang mengangkat bahan peledak. Boks pertama dibuka. Seorang dokter forensik bersarung tangan memeriksa isinya. Ia mengangguk dengan wajah tegang. Ginjal manusia, masih segar, disimpan dengan es kering. Kualitas ini, jelas untuk dijual, bukan sisa operasi.
Orang-orang di sekitar terdiam. Suara kamera wartawan berderap seperti hujan. Boks kedua dibuka, lalu ketiga, keempat, hingga puluhan. Semua berisi hal yang sama, ginjal manusia dalam jumlah tak terbayangkan. Ada yang masih merah segar, ada pula yang mulai pucat karena pembekuan. Total berat yang ditimbang mencapai puluhan ton. 25 ton, gumam seorang perwira polisi yang berdiri di samping Ardi. Ini gila. Bukan lagi kasus kriminal biasa, ini genosida. Kepanikan dan viralnya kasus. Masyarakat yang berkumpul di luar pagar dermaga mulai heboh. Beberapa berteriak histeris setelah mendengar teriakan salah satu petugas medis yang keceplosan menyebut ginjal manusia. Rekaman warga pun cepat menyebar ke media sosial. Dalam hitungan menit, berita itu viral. Kapal penyelundup ginjal manusia ditangkap di Batam, total 25 ton. Komentar publik langsung memanas. Ada yang marah, ada yang ketakutan, ada yang tidak percaya. Teori konspirasi bermunculan. Ada yang menduga ini ulah mafia internasional, ada pula yang mengaitkan dengan kasus hilangnya para TKI beberapa bulan terakhir. Interogasi awal Kapten Suroso. Di sebuah ruangan darurat di dermaga, Kapten Suroso diinterogasi dengan pengawalan ketat. Letnan Raka hadir, ditemani dua penyidik. Ardi diminta berjaga di luar, namun ia bisa mendengar samar-samar suara kapten yang putus asa. Aku tidak tahu dari mana organ itu datang. Aku hanya diberi tugas mengantar dari titik pertemuan di laut lepas ke Batam. Ada kapal lain yang biasanya mengantarkan boks ke kami. Kami hanya transit. Salah satu penyidik membentak, siapa yang memberi perintah? Kapten Suroso terdiam. Lama sekali sebelum akhirnya ia berbisik, ada seseorang, mereka menyebutnya Tuan Besar. Orang itu tidak pernah muncul langsung. Hanya perantara yang datang, membawa dokumen, uang, dan instruksi. Letnan Raka mengetukkan jarinya di meja. Apakah kau sadar kau baru saja membantu membunuh ribuan orang? Wajah Suroso berubah pucat. Ia menunduk, keringat mengalir deras. Kalau aku menolak, keluargaku dibunuh. Aku hanya bidak, Pak. Hanya bidak. Tekanan politik. Malam itu, kantor pusat kepolisian di Batam menerima panggilan dari Jakarta. Kasus ini sudah sampai ke telinga pejabat tinggi. Bahkan kabarnya Menteri Luar Negeri akan segera datang ke Batam. Tekanan datang dari segala arah, dari dalam negeri yang menuntut keadilan bagi para korban, dan dari luar negeri yang khawatir pasar gelap organ akan menyebar ke negara mereka. Letnan Raka hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, mulai sekarang, kasus ini bukan lagi milik polisi laut semata. Akan ada campur tangan Interpol, kementerian, bahkan mungkin militer. Namun, bagi Raka, yang lebih penting adalah mencari tahu satu hal, siapa sebenarnya Tuan Besar itu, dan dari mana semua ginjal ini berasal? Ardi dan bayangan gelap. Sementara itu, Ardi duduk di tepi dermaga, menatap laut yang gelap. Ia merasa semua ini terlalu besar untuk dipahami. Teringat wajah-wajah awak kapal yang ketakutan, wajah kapten yang pasrah, dan terutama, bayangan ribuan TKI yang mungkin sudah tidak lagi bernyawa karena ginjal mereka diperdagangkan. Berapa banyak keluarga di kampung yang kehilangan anak, suami, atau istri mereka, tanpa tahu bahwa tubuh mereka sudah dipreteli, gumam Ardi dengan suara serak. Ia menggenggam erat buku catatan kecilnya. Dalam buku itu, ia berjanji akan menuliskan semua detail kasus ini. Bukan hanya sebagai laporan tugas, tapi juga sebagai janji pada dirinya sendiri, ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Malam semakin larut, tapi dermaga Batam masih ramai oleh lampu sorot, aparat bersenjata, dan suara wartawan yang melaporkan langsung. Kotak-kotak berisi ginjal manusia kini disimpan di dalam kontainer berpendingin, dijaga ketat dengan garis polisi melingkar. Namun, meski barang bukti sudah diamankan, rasa takut tetap menggantung di udara. Semua orang tahu, ini baru permulaan. Di luar sana, masih ada jaringan besar yang bebas berkeliaran. Dan di antara mereka, Tuan Besar yang misterius itu masih mengendalikan permainan dari balik bayangan. Ardi menatap jauh ke lautan, bertanya dalam hati, apakah besok akan ada kapal lain, dengan muatan yang lebih mengerikan lagi? Malam di Batam tak pernah terasa setegang itu. Dermaga Batu Ampar masih dipenuhi lampu sorot, garis polisi, dan aparat bersenjata yang berjaga. Kapal tongkang lusuh yang siang tadi ditarik dari laut kini terparkir di dermaga seperti bangkai besi yang menyimpan rahasia kelam. Di dalam kontainer pendingin yang baru dipindahkan, puluhan ton ginjal manusia ditata rapi, dijaga dengan pengawasan berlapis. Ardi, meski kelelahan, tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di sudut ruang pos jaga dermaga, menatap buku catatannya.
Di halaman depan, ia menulis, kasus 25 ton ginjal Batam, titik awal sindikat perdagangan organ internasional. Tulisan itu terasa berat, seperti beban di pundaknya. Pusat Komando Darurat. Keesokan paginya, sebuah pusat komando darurat didirikan di kantor kepolisian perairan Batam. Ruangan besar dipenuhi peta laut, layar monitor, dan berkas-berkas dokumen. Letnan Raka berdiri di depan papan tulis, menunjuk jalur pelayaran dengan stik kayu. Ardi ikut duduk di antara tim penyidik, mendengarkan dengan saksama. Dari hasil pemeriksaan dokumen palsu di kapal tongkang, ujar Raka, rute yang digunakan bukan rute biasa. Mereka tidak langsung berlayar dari pelabuhan resmi, melainkan dari titik pertemuan di laut lepas, sekitar perbatasan Indonesia, Malaysia. Di sana, boks berisi ginjal dipindahkan ke tongkang ini. Ia menunjuk garis merah di peta. Rute berikutnya menuju Batam, lalu dari sini mereka menyamar sebagai pengiriman minuman bersoda untuk diteruskan ke Kamboja melalui jalur laut. Batam hanyalah transit. Target akhirnya jelas, Phnom Penh. Seorang penyidik menimpali, jadi Batam ini hanya pintu gerbang. Artinya, ada jaringan besar yang mengendalikan dari luar negeri. Letnan Raka mengangguk. Ya, dan kita harus temukan siapa dalangnya. Kapten Suroso mulai bicara. Sementara itu, Kapten Suroso kembali diperiksa. Wajahnya pucat, kantung matanya dalam. Ketakutan jelas terpancar dari sorot matanya. Kali ini, interogasi dilakukan lebih sistematis. Penyidik memutar video tangkapan dari dermaga, memperlihatkan boks demi boks berisi ginjal. Suroso gemetar, menutup wajahnya dengan tangan. Aku sudah bilang, aku hanya nahoda. Aku tidak tahu dari mana semua organ itu berasal, teriaknya putus asa. Letnan Raka duduk di depannya, tenang tapi tajam. Kalau kau hanya nahoda, maka kau tahu siapa perantara yang menemuimu. Siapa yang menghubungimu? Dari mana? Suroso terdiam lama. Tangannya menggenggam meja, bergetar. Mereka orang Malaysia. Tapi perintah terakhir selalu datang dari seseorang yang kami sebut Tuan Besar. Aku tidak pernah melihat wajahnya. Semua instruksi lewat perantara. Nama perantara itu, desak Raka. Suroso menelan ludah. Mereka menyebut dirinya Mr. Tan. Orang Singapura atau Malaysia, aku tidak tahu pasti. Dialah yang menyiapkan dokumen palsu, membayar kru, dan memastikan kapal bisa lolos pemeriksaan. Ruangan hening. Nama itu dicatat tebal dalam laporan, Mr. Tan. Jaringan lintas negara. Informasi dari Suroso membuka benang kusut. Polisi mulai menghubungi Interpol dan pihak imigrasi. Data lintas batas menunjukkan pola mencurigakan, ada kapal cepat kecil yang rutin melintas dari Johor, Malaysia ke titik koordinat di laut lepas. Dari sana, bertonton boks berpindah ke kapal tongkang Indonesia, sebelum dilanjutkan ke Batam. Ardi yang mendengar penjelasan itu merinding. Artinya, ini bukan operasi sekali jalan. Ini sudah berlangsung lama. Mungkin bertahun-tahun. Seorang penyidik mengangguk. Betul. Bayangkan, berapa banyak organ manusia yang sudah berhasil lolos sebelum ini tertangkap? Jumlahnya bisa ribuan. Letnan Raka berdiri di depan layar monitor, menatap grafik jalur pelayaran. Ini bukan sekadar sindikat penyelundupan. Ini bisnis raksasa. Mereka butuh jaringan rumah sakit ilegal, dokter, hingga pemalsu dokumen internasional. Dan semua itu bekerja dengan rapi. Dugaan korban TKI. Di sisi lain, laporan dari LSM buruh migran mulai masuk. Ada puluhan laporan orang hilang dari Jawa Tengah, NTT, hingga Sumatera yang tak pernah kembali setelah dijanjikan pekerjaan ke luar negeri. Rata-rata mereka berusia muda, sehat, dan berasal dari keluarga miskin. Ardi membaca satu berkas, fotonya seorang pemuda bernama Arman dari Lombok. 3 bulan lalu ia berangkat melalui jalur ilegal ke Malaysia, dijanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik. Sejak itu, keluarganya tak pernah mendengar kabar. Ardi menutup map itu dengan tangan gemetar. Kalau semua organ ini berasal dari TKI, berapa banyak Arman lain di luar sana yang jadi korban? Letnan Raka menatapnya serius. Itulah yang harus kita ungkap, Ardi. Kita bukan hanya menangkap kapal, kita sedang membongkar rantai perdagangan manusia. Tekanan internasional. Kasus Batam sudah tercium ke luar negeri. CNN, BBC, hingga media Jepang memberitakan penemuan 25 ton ginjal di kapal tongkang Indonesia. Dunia terkejut, karena jumlah itu melebihi kapasitas rumah sakit besar sekalipun. Pemerintah Kamboja buru-buru memberi pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki. Malaysia dan Singapura menolak dikaitkan, meski bukti awal menunjukkan adanya keterlibatan oknum dari negara mereka. Jakarta pun bergerak cepat.
Menteri Luar Negeri datang langsung ke Batam, ditemani pejabat tinggi kepolisian. Konferensi pers digelar di dermaga, dengan latar belakang kontainer berisi organ yang sudah disegel. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan, ujar sang menteri dengan nada keras. Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami akan mengejar sindikat ini hingga ke akar-akarnya. Wartawan bertanya bertubi-tubi, kamera menyorot wajah aparat yang tegang. Ardi yang ikut berjaga bisa merasakan betapa kasus ini bukan lagi urusan lokal, ini sudah menjadi isu global. Ancaman bayangan. Namun, semakin dalam kasus ini diusut, semakin banyak pula ancaman yang datang. Letnan Raka menerima telepon misterius tengah malam. Suara berat di seberang berkata, "Berhenti ikut campur, atau keluargamu akan jadi berikutnya." Raka menutup telepon dengan rahang mengeras. Ia tahu, sindikat ini tidak segan membunuh siapa saja yang mengganggu. Sementara Ardi mendapati dirinya diikuti seseorang sepulang dari dermaga. Bayangan motor yang sama terus membuntutinya hingga ke kos. Ia hanya bisa berpura-pura tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Ini lebih besar dari yang aku bayangkan," gumamnya di kamar sempit, menulis di buku catatan. "Mereka tahu kita sedang mendekat." Malam kembali turun di Batam. Laut terlihat tenang, tapi bagi Ardi dan tim, ketenangan itu hanya permukaan. Di bawahnya, ada arus besar yang menggerakkan sindikat perdagangan organ lintas negara. MR Tan, Tuan Besar, dan entah siapa lagi berada di balik layar. Batam hanyalah panggung kecil dari drama gelap yang menjangkau jauh ke luar negeri. Ardi menatap buku catatannya sekali lagi. Ia menulis kalimat terakhir sebelum tidur. Jejak sindikat ini sudah jelas. Tapi semakin jelas, semakin berbahaya. Besok, mungkin nyawaku yang jadi taruhannya. Malam itu, Batam tidak pernah benar-benar tidur. Sejak kasus 25 ton ginjal terungkap, kota pelabuhan itu berubah menjadi sorotan internasional. Lampu-lampu dermaga terus menyala semalaman, awak media masih berkeliaran mencari bahan berita, dan aparat berjaga dengan wajah tegang. Ardi duduk di pos kecil tak jauh dari kontainer pendingin tempat ribuan ginjal manusia disimpan. Udara di sekitarnya dingin, namun tubuhnya berkeringat. Bayangan kantong-kantong plastik berisi organ itu terus menghantui pikirannya. Bukan hanya soal jumlah yang begitu banyak, tapi pertanyaan yang lebih menyakitkan, siapa sebenarnya pemilik semua ginjal itu? Rapat tertutup. Keesokan paginya, sebuah rapat tertutup digelar di markas polisi Batam. Ruangan itu dipenuhi perwira, penyidik, dan pejabat dari Jakarta. Ardi, meski hanya seorang penyidik lapangan, diberi kesempatan duduk di belakang untuk mencatat jalannya rapat. Letnan Raka berdiri di depan, menampilkan foto-foto di layar proyektor. Gambar-gambar itu menampilkan wajah-wajah orang hilang yang dilaporkan oleh keluarga mereka ke berbagai LSM. "Bapak Ibu sekalian," ujar Raka dengan nada berat, "kami menemukan kesamaan mencolok. Hampir semua korban yang dilaporkan hilang adalah pekerja migran ilegal. Usia mereka rata-rata 18 sampai 30 tahun, sehat, dan berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Jawa Tengah, NTB, NTT, juga sebagian Sumatera." Seorang pejabat kementerian bertanya, apa hubungan langsung dengan temuan ginjal di kapal tongkang? Raka menunjuk ke layar berikutnya, memperlihatkan hasil uji DNA sementara dari beberapa ginjal. Hasil awal laboratorium menunjukkan kecocokan dengan DNA keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga. Ini baru 3 kasus. Artinya, besar kemungkinan sebagian besar organ ini memang milik para TKI yang hilang. Ruangan mendadak hening. Seolah semua orang kehilangan kata-kata. Ardi bertemu keluarga korban. Beberapa hari kemudian, Ardi diminta menemui keluarga korban yang didatangkan ke Batam untuk kepentingan pencocokan DNA. Di ruang tunggu rumah sakit, ia bertemu seorang ibu paruh baya dari Lombok bernama Ibu Salma. Wajahnya keriput, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Ia menggenggam foto seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun. "Ini anak saya, Arman," katanya lirih. 3 bulan lalu dia berangkat ke Malaysia. Katanya ada pekerjaan di pabrik. Sejak itu, tidak pernah ada kabar. Teleponnya tidak aktif, orang yang menawari pekerjaan juga hilang jejak. Ardi menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Ia tahu nama Arman, itu salah satu berkas yang sempat ia baca di kantor. Ibu Salmah melanjutkan dengan suara bergetar, kata polisi, ada kemungkinan ginjal yang ditemukan itu milik Arman. "Apa benar begitu, Nak?" Ardi tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata. Dalam hatinya, ia berjanji akan mencari kebenaran, meski harus mempertaruhkan nyawa. Jejak perekrutan gelap.
Penyelidikan lebih dalam mengungkap pola yang sama di banyak kasus. Para TKI direkrut melalui calo-calo tak resmi. Mereka dijanjikan pekerjaan di Malaysia atau Singapura dengan gaji besar. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak pernah benar-benar bekerja. Sebagian ditampung di rumah-rumah penampungan ilegal, sebagian langsung dibawa ke lokasi misterius. Kapten Suroso, dalam interogasi lanjutan, memberi informasi tambahan. Aku pernah dengar ABK lain bicara, katanya organ-organ itu diambil di sebuah gudang dekat Johor. Mereka bilang ada dokter yang bekerja untuk sindikat. Para korban, mereka tidak pernah kembali setelah masuk ke gudang itu. Letnan Raka mengetukkan jarinya di meja. Berarti kita sudah punya titik terang. Johor bisa jadi salah satu pusat operasi. Ardi mencatat cepat dalam bukunya, Johor, gudang, dokter, sindikat, tekanan dan ketakutan. Namun, semakin jelas jejak sindikat, semakin besar pula tekanan yang datang. Wartawan internasional berusaha mencari celah untuk meliput lebih dekat. Organisasi HAM mengirim surat protes ke pemerintah Indonesia, menuntut perlindungan bagi para pekerja migran. Di sisi lain, bayangan ancaman semakin nyata. Malam itu, Ardi kembali merasa diikuti ketika pulang dari rumah sakit. Bayangan motor yang sama seperti sebelumnya melintas perlahan di belakangnya. Ia mencoba mempercepat langkah, masuk ke gang kecil, tapi motor itu masih membuntuti. Di persimpangan, motor berhenti. Pengendara bertubuh besar menatapnya dari balik helm, lalu berkata singkat dengan suara berat. Berhenti cari tahu, kalau kau masih ingin hidup. Kemudian motor itu melaju pergi, meninggalkan Ardi yang berdiri gemetar di bawah lampu jalan. Luka yang terlalu dalam. Esok paginya, hasil uji DNA diumumkan. Benar, salah satu ginjal dalam kontainer itu cocok dengan DNA Arman, anak Ibu Salma. Tangis ibu itu pecah di ruang rumah sakit. Ia menjerit, memukul-mukul dadanya, seakan tak terima kenyataan pahit bahwa anaknya sudah tak lagi utuh. Ardi berdiri di sudut ruangan, menggenggam buku catatannya erat-erat. Air matanya ikut jatuh. Dalam hatinya ia merasa marah sekaligus bertekad, sindikat ini harus dibongkar. Tidak boleh ada lagi Ibu Salma lain yang kehilangan anak dengan cara sekejam ini. Letnan Raka membuka peta. Malam itu, di ruang komando, Letnan Raka memanggil Ardi. Di meja besar terbentang peta Asia Tenggara. Garis-garis merah ditarik dari titik-titik perekrutan TKI di Indonesia menuju Johor, lalu ke Batam, dan berakhir di Phnom Penh. Ardi, kata Raka, lihat baik-baik. Ini bukan hanya soal penyelundupan organ. Ini adalah rantai panjang perdagangan manusia lintas negara. Dan kita baru melihat ujungnya saja. Ia menatap Ardi dalam-dalam. Besok, aku akan berangkat ke Johor bersama tim khusus. Aku ingin kau ikut. Kita harus lihat langsung bagaimana sindikat ini bekerja. Tapi ingat, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Ardi terdiam. Rasa takut dan tekad bercampur dalam dadanya. Ia tahu, jika ikut ke Johor, hidupnya mungkin tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, jika mundur sekarang, ribuan korban lain akan tetap terkubur dalam gelapnya sindikat organ internasional. Dengan suara mantap, ia menjawab, saya ikut, Pak. Di luar ruangan, malam Batam kembali sunyi. Namun, di dalam hati Ardi, api kemarahan dan tekad sudah menyala. Kasus ini bukan lagi sekadar temuan 25 ton ginjal di kapal tongkang. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang melibatkan ribuan TKI yang hilang, keluarga yang berduka, dan sindikat yang licin bergerak di balik bayangan. Ardi menutup buku catatannya dengan kalimat, kebenaran ini terlalu pahit, tapi harus diungkap, demi Arman, demi semua TKI yang hilang, demi Indonesia. Malam itu terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Angin laut berembus kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Dermaga Sekupang yang biasanya ramai oleh nelayan dan pedagang ikan, mendadak sunyi. Beberapa kapal patroli bersandar, lampu sorotnya menerangi air laut yang beriak kecil. Di balik cahaya itu, wajah-wajah tegang para penyidik terlihat jelas, termasuk Kapten Surya yang sejak awal memimpin operasi. Sudah hampir 2 minggu sejak penemuan 25 ton ginjal manusia di kapal tongkang dengan boks bertuliskan minuman bersoda. Kasus ini bukan hanya membuat heboh Batam, tapi juga menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Bagaimana mungkin sebuah kapal yang tampak biasa, dengan dokumen impor minuman bersoda, ternyata menyimpan kengerian sebesar itu? Namun, alih-alih jawaban, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Dari mana asal semua ginjal itu? Apakah benar berasal dari para tenaga kerja Indonesia, TKI, yang hilang? Bagaimana sindikat bisa beroperasi begitu rapih tanpa terendus aparat sebelumnya?
Penyelidikan yang mandek. Kapten Surya duduk di dalam ruangan kecil di markas polisi Laut Batam. Di hadapannya ada peta besar, garis-garis jalur laut ditandai dengan spidol merah. Ia menatap kosong peta itu sambil memijit pelipis. Semua saksi diam. Tidak ada yang mau bicara, Pak, ujar Reno, anak buahnya yang paling ia percaya. Orang-orang di pelabuhan, nelayan, bahkan para pekerja bongkar muat, mereka semua seperti sudah diberi peringatan. Ada yang takut, ada juga yang tiba-tiba menghilang, lanjut Reno dengan nada muram. Kapten Surya menghela napas panjang. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ada orang kuat yang melindungi mereka. Jejak pertama. Satu-satunya petunjuk datang dari sebuah catatan kecil yang ditemukan di ruang mesin kapal tongkang. Kertas itu kusut, setengah basah, dan berisi angka-angka kode. Setelah dibongkar oleh tim forensik, ternyata kode itu mengarah ke koordinat tertentu di tengah laut, sekitar 12 mil dari perairan Batam menuju jalur internasional. Di titik itu, ditemukan jejak kapal nelayan yang diduga menjadi titik transit sebelum organ-organ manusia dipindahkan ke kapal tongkang. Namun ketika tim patroli mendatangi lokasi, yang terlihat hanya laut kosong dan sisa-sisa sampah plastik mengapung. Aku yakin mereka menggunakan titik itu untuk memindahkan muatan sebelum kapal tongkang melanjutkan perjalanan, kata Reno. Ya, dan seseorang pasti mengatur jadwalnya dengan sangat presisi. Mereka tahu kapan patroli longgar, kapan laut sepi, jawab Kapten Surya. Bayangan sindikat. Kabar yang beredar di kalangan nelayan semakin membuat bulu kuduk merinding. Ada cerita tentang kapal asing yang kerap muncul di malam hari tanpa lampu, berlabuh sebentar di tengah laut, lalu lenyap begitu saja. Beberapa nelayan mengaku pernah melihat boks pendingin dipindahkan dari kapal nelayan kecil ke kapal besar bertuliskan bendera asing. Kalau benar itu kapal asing, berarti kita berhadapan dengan jaringan internasional. Bukan hanya Kamboja, bisa jadi ada negara lain yang terlibat, ucap Surya dalam rapat internal. Namun setiap kali mereka mencoba mengejar informasi lebih jauh, selalu ada tembok yang menghadang. Ada pejabat pelabuhan yang mendadak memutar balik jawaban, ada berkas dokumen yang hilang tanpa jejak, bahkan ada oknum aparat yang tiba-tiba minta dipindahkan tugas setelah dimintai keterangan. Bayang-bayang korban. Di sisi lain, keluarga-keluarga TKI yang hilang mulai berdatangan ke Batam. Mereka mendengar kabar dari media bahwa ginjal-ginjal yang ditemukan kemungkinan berasal dari korban perdagangan manusia. Tangis pecah di dermaga ketika seorang ibu dari Lombok berteriak memohon agar jenazah anaknya bisa ditemukan, meskipun hanya sepotong tubuh. Kapten Surya yang menyaksikan adegan itu hanya bisa mengepalkan tangan. Kalau benar ginjal-ginjal itu dari mereka, maka kita tidak sedang menangani kasus penyelundupan, ini pembantaian manusia. Reno menunduk. Lalu siapa yang sanggup melakukannya, Pak? Surya menatap jauh ke arah laut yang gelap. Orang yang lebih haus uang daripada punya hati. Rahasia di dermaga tua. Suatu malam, Reno mendapat kabar dari seorang informan yang tak mau disebut namanya. Katanya, ada aktivitas mencurigakan di dermaga tua yang sudah lama tak dipakai di ujung Tanjung Uncang. Dermaga itu gelap, hanya sesekali terlihat cahaya kecil seperti lampu senter. Surya langsung memimpin tim kecil menuju lokasi. Dengan langkah hati-hati mereka menyusuri jalan sempit, lalu bersembunyi di balik kontainer karat. Dari kejauhan, terlihat dua truk pendingin berhenti di dermaga. Beberapa pria berbadan kekar memindahkan boks putih besar dari truk ke sebuah kapal kayu. Mereka masih aktif, bisik Reno. Surya mengisyaratkan untuk tidak gegabah. Jumlah orang di dermaga lebih banyak, dan mereka bersenjata. Namun dari pengamatan itu, jelas bahwa jaringan ini belum berhenti. Penemuan 25 ton ginjal hanyalah salah satu dari sekian banyak pengiriman yang mereka lakukan. Keterlibatan orang dalam. Keesokan harinya, Surya melaporkan temuan itu ke atasan. Tapi yang mengejutkan, bukannya mendapat restu untuk operasi penangkapan, ia justru diminta menutup laporan itu. Kapten, ini perintah dari atas. Jangan terlalu jauh. Fokus saja pada kasus yang sudah berjalan, ucap salah satu pejabat dengan nada dingin. Surya terdiam, amarahnya mendidih. Ia tahu persis, perintah itu bukan semata-mata soal prosedur. Ada kepentingan besar yang sengaja menutupi kebenaran. Reno berbisik, kalau begini terus, kita tidak akan pernah bisa mengungkap siapa dalang sebenarnya. Surya menatap Reno dengan mata tajam. Kalau institusi berhenti, kita jalan sendiri. Setidaknya kita masih bisa mengumpulkan bukti. Misteri belum terungkap. Di akhir malam itu, Surya berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang hitam pekat. Angin membawa suara ombak menghantam tiang kapal. Ia tahu,
Apa yang dihadapinya bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah jaringan gelap yang terhubung lintas negara, melibatkan uang triliunan rupiah, dan nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam hatinya, ia berjanji, aku akan temukan siapa yang ada di balik semua ini. Meskipun harus melawan arus, meskipun harus kehilangan banyak hal, kebenaran harus terungkap. Namun ia juga sadar, setiap langkahnya semakin membawanya ke dalam bahaya. Musuhnya bukan hanya sindikat, tapi juga bayangan dari orang-orang berkuasa yang lebih suka menutup mata. Dan di kejauhan, kapal tanpa lampu kembali melintas pelan, meninggalkan jejak samar di atas laut. Jejak yang semakin mempertegas bahwa permainan ini masih jauh dari selesai. Menyingsing di ufuk timur, namun langit Batam masih tampak kelabu. Kabut tipis menutupi sebagian dermaga, seakan menyembunyikan rahasia gelap yang sudah terlalu lama terpendam. Kapten Surya berdiri di depan kaca jendela markasnya, wajahnya letih, matanya merah akibat semalaman tidak tidur. Ia tahu hari itu akan menentukan segalanya. Operasi rahasia. Setelah berminggu-minggu dibungkam oleh perintah atasan, Surya dan Reno memutuskan untuk bergerak sendiri. Mereka tak lagi percaya bahwa sistem akan melindungi kebenaran. Justru sebaliknya, sistemlah yang menutupi. Dengan diam-diam, Surya membentuk tim kecil berisi orang-orang yang benar-benar ia percaya. Tak lebih dari 6 orang, semuanya adalah anggota patroli laut yang pernah berjuang bersamanya. Mereka sepakat, jika operasi ini gagal, nama mereka mungkin akan dihapus dari catatan institusi. Kalau ada yang mundur, ini saatnya, ujar Surya dengan suara berat di dalam ruang briefing sempit. Tidak ada yang berbicara. Reno hanya menatapnya lalu mengangguk tegas. Kami ikut sampai akhir, Pak. Dermaga tua yang kembali hidup. Malam itu, mereka menyusup kembali ke dermaga tua di Tanjung Uncang. Dari kejauhan, cahaya lampu sorot terlihat samar. Benar saja, aktivitas ilegal kembali berlangsung. Kali ini lebih besar. 2 kapal kayu bersandar, truk pendingin keluar masuk, dan lusinan pria bersenjata menjaga sekitar. Ini pengiriman besar, bisik Reno sambil menempelkan teropong malam di matanya. Surya mengangguk. Ia memberi kode. Tanpa suara, tim kecil itu bergerak, memanfaatkan bayangan kontainer untuk mendekat. Detak jantung mereka berpacu cepat. Kejutan di dalam kontainer. Di balik salah satu kontainer, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bukan sekadar boks pendingin. Di dalamnya, puluhan TKI masih hidup, terikat, dan mulut mereka disumpal. Mereka menatap dengan mata kosong, sebagian pingsan, sebagian merintih pelan. Ya Tuhan, mereka belum sempat diambil organnya, desis Reno dengan wajah pucat. Surya segera meraih Handy Talkie, hendak memanggil bantuan. Namun sebelum sempat bicara, suara peluru meledak di udara. Dor, dor, suasana mendadak kacau. Para penjaga bersenjata rupanya sudah menyadari keberadaan mereka. Pertempuran singkat pecah, suara senjata bercampur teriakan. Surya dan timnya berusaha bertahan sambil melindungi para korban. Wajah Dalang terungkap. Dalam kekacauan itu, seorang pria keluar dari kabin kapal. Berjas rapi, berambut perak, dan diapit 2 pengawal asing. Surya langsung mengenalinya. Darmawan, gumam Surya dengan suara bergetar. Darmawan adalah seorang pengusaha besar di Batam, pemilik perusahaan ekspor-impor yang selama ini dikenal sebagai filantropi, karena kerap menyumbang ke panti asuhan dan masjid. Tak ada yang menyangka, di balik wajah ramahnya, dialah otak sindikat perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara. Dengan suara tenang, Darmawan menatap Surya. Kau seharusnya tidak ikut campur, Kapten. Laut ini milikku. Uang mengalir karena aku, dan banyak orang di atas sana bergantung pada jasaku. Surya mengepalkan tangan. Kau bunuh orang-orang tak bersalah, Darmawan. Kau jual tubuh mereka seperti barang dagangan. Darmawan hanya tersenyum tipis. Negara-negara kaya membutuhkan organ. Aku hanya memenuhi permintaan. Kalau bukan aku, akan ada orang lain. Pertempuran penentuan. Reno dan tim berusaha menahan serangan, tapi jumlah mereka kalah jauh. Saat keadaan semakin genting, tiba-tiba sirene keras terdengar dari arah laut. Kapal patroli besar muncul, lampunya menyorot dermaga. Pasukan bersenjata lengkap turun, memukul mundur para penjaga Darmawan. Surya menoleh kaget. Siapa yang panggil mereka? Seorang wanita berkerudung muncul dari kegelapan, membawa kamera kecil. Ternyata dia adalah Nadia, jurnalis investigasi yang diam-diam mengikuti Surya sejak awal kasus. Dialah yang melaporkan aktivitas di dermaga ke pihak berwenang setelah mendapatkan bukti visual. Aku tidak bisa diam melihatmu berjuang sendirian, Kapten, ucap Nadia.
Jatuhnya sang dalang. Darmawan berusaha melarikan diri ke kapal pribadinya. Surya dan Reno mengejarnya, adu tembak tak terhindarkan. Hingga akhirnya, Surya berhasil menekan Darmawan ke ujung dermaga. "Kau pikir kau bisa hentikan ini, Surya?" Darmawan berteriak. "Jaringan ini lebih besar dari dirimu. Lebih besar dari negerimu." Surya menatapnya tajam. "Mungkin benar. Tapi hari ini, setidaknya satu bagian dari neraka ini berhenti." Dengan cepat, pasukan patroli mengepung. Darmawan ditangkap hidup-hidup. Wajahnya tetap tersenyum dingin, seolah yakin sindikatnya tak akan benar-benar runtuh. Pahitnya kemenangan. Puluhan TKI yang selamat dievakuasi. Sebagian dalam kondisi kritis, sebagian trauma berat. Tangis pecah saat mereka dipertemukan kembali dengan keluarga yang datang dari berbagai daerah. Media internasional geger. Judul berita di mana-mana. Sindikat organ internasional terbesar di Asia Tenggara dibongkar di Batam. Namun bagi Surya, kemenangan itu terasa pahit. Ia tahu, meski Darmawan ditangkap, masih ada banyak Darmawan lain di luar sana. Jaringan internasional ini tidak bisa diputus hanya dengan satu operasi. Di markas, Reno bertanya lirih, "Apa kita sudah benar-benar menang, Pak?" Surya menatap laut yang kembali sunyi. "Menang? Entahlah, Ren. Yang jelas, kita baru saja membuka pintu neraka yang lebih besar. Dan aku takut, pertempuran berikutnya akan jauh lebih berat." Malam kembali turun di Batam. Ombak menghantam tiang kapal, membawa gema panjang ke seantero dermaga. Surya berdiri sendirian, merokok dalam diam. Dalam hatinya ia tahu, cerita ini belum selesai. Sindikat perdagangan organ hanyalah satu sisi dari kejahatan global yang berakar pada keserakahan manusia. Hari ini mereka menggagalkan satu pengiriman, menyelamatkan puluhan nyawa. Tapi entah berapa banyak yang sudah hilang tanpa pernah ditemukan. Di kejauhan, lampu sebuah kapal asing berkelip lalu menghilang di balik kabut. Seakan memberi pesan, bahwa bayangan gelap itu masih mengintai, menunggu saat untuk kembali. Dan Surya hanya bisa berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan terus melawan. Sampai laut ini benar-benar bersih dari darah orang tak berdosa."